Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Padang. Berikut 3 berita utama hari ini. Palak pedagang di Pasar Raya Padang, seorang preman diciduk polisi. 2 pengedar sabu-sabu dan seorang pembeli ditangkap tim Pantom Satres Narkoba Polres Payakumbuh. Seorang penebang kayu pingsan di atas pohon. Nggak bisa Pak Japui beko dulu dong. Jika tak disebarluaskan, maka jangan berharap korban akan memperoleh keadilan. Pepatah yang akhir-akhir ini kerap bergema di ruang publik ada benarnya. Seorang preman yang mengaku sebagai pemuda setempat memalak para pedagang di Pasar Raya Padang. Dalihnya iuran untuk balanjuang, yakni acara makan-makan yang dilakukan secara bersama-sama. Anehnya, kegiatan balanjuang itu dilakukan setiap hari. Berbeda jauh dengan kebiasaan warga Minang yang balanjuang pada saat-saat tertentu saja. Gerah dengan sikap pemuda itu, seorang pedagang merekam aksinya dan menyebarkannya di media sosial. Dengan sekejap, peristiwa itu menjadi buah bibir warga di Padang. Tak butuh waktu lama usai videonya menyebar di media sosial, anggota Satreskrim Polresta Padang mengetahui identitas pelaku, dan polisi menciduk Wahyudi alias Opoy di rumahnya yang berada di kawasan Simpang Haru. Tanpa perlawanan, Opoy digelandang polisi ke Mapolresta Padang untuk diperiksa lebih lanjut. Dari keterangan polisi, pelaku beraksi meminta uang mulai dari Rp5.000 hingga Rp10.000. Dalam sehari, pelaku bisa mengumpulkan uang hingga Rp200.000. Para korban kemudian dipanggil ke Mapolresta Padang untuk membuat laporan polisi secara resmi. Pasalnya, jika tidak ada laporan polisi, pelaku bisa bebas begitu saja dan dikhawatirkan akan mengulangi perbuatannya. Korban juga dipertemukan dengan pelaku untuk memastikan pelaku adalah preman yang melakukan pemalakan itu. Telah kita amankan satu orang pelaku pungli di Pasar Raya, tepatnya di Blok A. Untuk pelaku setelah kita lihat di salah satu medsos yang ada di si pelaku melakukan aksinya berupa pungli toko-toko, dan pelaku sendiri kita amankan di Simpang Haru. Polisi memastikan Wahyudi alias Opoy akan diproses secara hukum sesuai dengan perbuatannya. Kasus ini menjadi bukti, jika tindakan kriminal tidak disebarluaskan, maka negara tak akan hadir untuk memberantasnya. Alfi melaporkan dari Padang. Saya mau baraya belanja. 2 pengedar sabu-sabu ini hanya bisa pasrah saat ditangkap tim Pantom Satres Narkoba Polres Payakumbuh di Jorong Subarang Pari, Nagari Koto Tangah Batu Hampar, Kecamatan Akabiluru 50 Kota pada Senin sore. Dari penggeledahan yang dilakukan, polisi menemukan 2 paket sabu-sabu ukuran besar yang disimpan di dalam dompet kecil di saku celana tersangka bernama Bambang. Polisi juga menemukan plastik pembungkus, alat untuk mengonsumsi sabu-sabu, timbangan digital, dan uang hasil penjualan sabu-sabu. Keberadaan timbangan digital ini memperkuat dugaan polisi bahwa Bambang merupakan seorang pengedar. Sedangkan dari tersangka lainnya yang bernama Afri, juga ditemukan 21 paket kecil sabu-sabu siap edar yang disimpan di dalam jok sepeda motornya. Penangkapan mereka berdua ini diawali dengan ditangkapnya seorang pembeli sabu-sabu. Sang pembeli bernyanyi bahwa sabu-sabu dibelinya dari Bambang. Dari keterangan Erizal inilah, polisi mengembangkan kasusnya dan menangkap 2 pengedar sabu-sabu itu. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, ketiga tersangka bersama barang bukti dibawa ke Mapolres Payakumbuh.
Kita sudah mengamankan 3 orang pelaku narkotika jenis sabu, di mana kita juga mengamankan terlebih awal dulu 1 orang residivis yang membeli narkotika jenis sabu, kemudian kita mengamankan 2 orang bandar yang ada di wilayah Payakumbuh. Jadi untuk sementara kita sudah mengamankan barang bukti 2 paket besar dan puluhan paket yang siap edar yang untuk di wilayah Payakumbuh ini. Para tersangka dijerat polisi dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman paling lama seumur hidup. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari Payakumbuh. Seorang penebang kayu di Nagari, Kudu Gantiang Barat, Padang Pariaman, tergantung di atas pohon Sabtu pekan lalu. Korban diduga pusing saat memotong dahan. Namun mengevakuasinya bukan perkara mudah. Pasalnya, Nasrul, sang penebang kayu itu, tergantung di pohon setinggi lebih dari 40 meter. Tali penyelamat yang digunakan warga Nareh Pariaman ini menahan tubuhnya agar tak terjun bebas. Proses berlangsung cukup dramatis. Petugas BPBD harus memanjat tali untuk mencapai korban. Saat itu posisinya ke bawah, sedangkan tubuh dan kakinya terikat tali pengaman. Korban baru bisa dievakuasi sekitar 3 jam kemudian dan segera dibawa ke rumah sakit. Namun nasib berkata lain. Nasrul dinyatakan meninggal sesampainya di rumah sakit. Warga yang menebang pohon. Kemudian setelah selesai bekerja, ini diduga sepertinya pusing gitu. Ketika di atas, sehingga terjadilah kecelakaan seperti ini. Dia itu nyangkut atau gimana, Pak? Ya, dia nyangkut di tali di atas karena mungkin pusing itu, jadi sudah nggak bisa lagi mengendalikan. Wali Nagari mengimbau warganya yang berprofesi sebagai penebang kayu untuk memastikan kesehatan mereka saat memanjat pohon dan selalu menggunakan alat pengaman untuk keselamatannya. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman.